Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat relawan sejati. Berbahagia sore ini saya jumpa teman lama. Beliau memang sudah lama beraktivitas baik di organisasi, baik itu di pesantren maupun di pondok. Beliau adalah Muhammad Arif. Ya kan, Muhammad Arif. Kita jumpai beliau di mana saat ini beliau membuat sebuah lembaga pemberdayaan penyandang disabilitas, LPPD Kota Batam. Di sini ada konseling, ada pendidikan, ada pelatihan, bantuan sosial, bantuan hukum, beasiswa untuk anak-anak disabilitas. Hal yang sangat luar biasa. Nah, barangkali sedikit karena beliau yang komandonya atau ketuanya, Pak Arif, cerita sedikit Pak, misi dan visi daripada LPPD ya. LPPD kita ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Farizal, senior kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang sore hari ini kami sedang melaksanakan launching atau pembukaan kantor lembaga pemberdayaan penyandang disabilitas Kota Batam. Memang namanya sekupnya seakan-akan Kota Batam, padahal nanti prakteknya untuk tahap pertama fokus kita kawan-kawan disabilitas di daerah Segulung dan Batuaji. Tujuan kami yang pertama tentunya ingin lebih mendekatkan kita dengan kawan-kawan disabilitas, bisa menampung segala aspirasi, segala persoalan mereka, kita tampung dan kemudian kita carikan solusinya. Di sini programnya sudah jelas, ada konseling. Jadi segala persoalan internal dan eksternal penyandang disabilitas itu bisa menyampaikan ke kami. Kami akan menjadikan solusi, apakah masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, atau mungkin dia bekerja di suatu perusahaan, mungkin ada tindakan-tindakan yang tidak baik di perusahaannya, maka bisa menyampaikan hal itu kepada kami. Kemudian kami akan menjadikan solusi dan kami akan menyampaikan kepada lembaga instansi yang terkait untuk mencarikan jalan keluarnya. Tentunya kami tidak bisa sendiri. Tentunya kami harus didukung oleh pihak-pihak lain seperti dinas sosial, seperti pemerintah kota sampai provinsi. Kemudian di sini ada pendidikan. Kami hanya sekedar memfasilitasi para penyandang disabilitas yang mungkin anaknya putus sekolah. Nah, mungkin kami bisa arahkan ke sekolah mana yang mungkin bebas biaya atau mencarikan bapak asuh dan seterusnya. Nah, dan kami memang ada paket A, paket B, paket C. Oh, ada paket A, B, C juga. Solusi mungkin tidak bisa sekolah seperti biasa secara formal. Mungkin terlambat putus sekolah atau mungkin kawan-kawan disabilitas yang belum punya ijazah, silakan bisa daftar ke kami. Alhamdulillah, luar biasa lah. Jadi kawan-kawan disabilitas yang nggak punya ijazah resmi dari pemerintah bisa daftar ke kami. Oh, siap. Kemudian ada pelatihan, tentunya dari Pak Farizal sebagai pengurus provinsi Kepri, itu ada program-program pelatihan untuk disabilitas seperti menjahit, mengelas, mungkin industri dan lain-lain. Maka kami siap untuk menjadi mitra kerja dari pemerintah provinsi kota untuk mengumpulkan kawan-kawan disabilitas dan ini bisa jadi tempat untuk pelatihan itu. Memang kami sengaja cari tempat yang luas dan ini mewujudkan tanahnya masa kosong juga ya. Jadi suasana juga alami, dekat dengan alam. Betul. Dan di sini banyak pondok pesantren. Jadi kami juga ingin bermitra dengan pondok pesantren. Jadi apa yang bisa pondok pesantren berikan untuk mendukung program-program disabilitas. Kemudian ada bantuan hukum. Seandainya ada penyandang yang tersangkut kasus hukum, maka bisa dengan kami sudah bekerja sama dengan Peradi, Persatuan Advokat luar biasa. Kami sudah kirim surat ke sana minta dukungan moral. Mereka siap, pokoknya ada apa-apa yang terkait kasus hukum disabilitas, mereka akan turun. Misalnya mereka mau kerja di perusahaan, kok dipersulit, mereka akan turun. Atau mungkin kasus-kasus yang lain lah, mereka siap mendampingi. Para advokat kita siap mendampingi para disabilitas.
Jadi ini launching pertamanya nih. Ya, pertama. Oh, sudah langkah kanan. Kami tadi nerima sembako, berlanjut ke sini. Rupanya beliau meluncing LPPD. Sebenarnya kalau tadi tidak di Kapolsek, memang saya bilang Busna, bisa di sini. Ya. Kemudian ada bantuan sosial, kami siap menerima dan menyalurkan. Misalnya ada CSR dari perusahaan-perusahaan kita ini, nggak banyak perusahaan nih, sengaja kita di sini karena ini jalan menuju ke perusahaan-perusahaan besar di sini. Mana tahu mereka ada CSR, kami siap untuk menampung, menghimpun dan menyalurkan kepada para disabilitas. Jadi teman-teman yang di Kecamatan Sagulung dan Batu Haji sudah terkoneksi lah. Ya, dari kita sudah secara bertahap. kita sudah pendamping ya, pendamping. Oh ya. Dan mungkin seluruh Kota Batam silakan. Siap. Seandainya ada CSR perusahaan, kami ada 1000 paket. Nah, kami hubungi Pak Farizal. Oke, siap. Penerimanya di mana? Ya. Jadi kami menjembatani saja. Siap. Kemudian ada beasiswa. Beasiswa ya. Mana tahu ada anak-anak yang punya potensi, apakah itu anak yang cacat atau anaknya penyandang disabilitas, punya potensi, dia punya prestasi, lalu nggak punya biaya, kita siap menjembatani, carikan bapak asuhnya, atau bagaimana bisa digratiskan biayanya. Kita akan masuk ke sekolah, tolong Pak ini bisa dibantu atau carikan donatur untuk membantunya. Baik. Luar biasa. Kira begitulah program sederhana kami dan kami sangat berterima kasih Pak Farizal sebagai senior kita di PPDI Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia yang telah hadir dan ikut ketua NPC juga. NPC ya? Apa itu? NPC apa itu? Singkatan dari National Paralimpik, olahraganya penyandang disabilitas. Oh iya. Oke, terima kasih. Ya, baik. Teman-teman sahabat sejati, di mana relawan sejati maksudnya di mana saja berada. Itulah sekilas program daripada lembaga yang baru lahir dan hari ini di launching. Diharapkan kepada semua komponen pihak ketiga yang menyaksikan kita pada sore ini mohon dukungan sepenuhnya, baik itu pikiran, baik itu dari sisi manapun. Relawan sejati bisa mampu membantu untuk terwujudnya tujuan dan cita-cita mengangkat dan menagih hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang yang sudah diterbitkan pemerintah. Moga-moga selalu beliau Pak Arif diberi kesehatan dan kita doakan mudah-mudahan semua impian dan harapan dari penyandang disabilitas dapat terwujud, salah satunya lewat lembaga yang dilahirkan atau di-launching pada sore hari ini. Demikian saja relawan sejati. Salam relawan sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPD ini lembaga baru yang kami hormati Pak RT, Pak Imam Masjid, barangkali seluruh unsur pengurus dari LPPD dan sahabat saya Bu Husna, ini kami sama-sama pendamping di Kemensos namanya TKSPD Pak, yang akan memasukkan semua data-data penyandang disabilitas. Yang barangkali yang kami banggakan teman-teman penyandang disabilitas maupun para orang tua yang punya anak penyandang disabilitas. Pertama sekali 1.500 di fakultas bahasa Inggris ikut padam itu lolos cuma 35 orang, termasuk saya salah satunya. Nah, di tes kesehatan saya diganjal sampai direktur satu provinsi tapi tidak terima. Kenapa? Karena tak ada undang-undang, tidak ada juga pengacara atau apa waktu itu, sehingga ya saya nyerah. Jadi oleh karena itu apa yang kita derita selama ini jangan terlontar, karena kita sudah dipayungi sebuah undang-undang, tapi perpresnya dulu. Nah, nanti mudah-mudahan nanti muncul kali ini namanya Komisi Disabilitas Indonesia. Nah, itulah yang akan mencoba menghidupkan kembali gairah hak-hak penyandang disabilitas itu. Nah, namun dengan yang baik beliau ini
saya sangat support ya pribadi. Saya kehadiran, kalau beliau bilang ke PDI segala macam tadi tidak. Kehadiran saya hanya pribadi hari ini. Karena hari ini ada juga yang mau beli, karena saya juga ada jabatan khusus juga di PDI. Ada wakil sekretaris, tapi sudah mati juga keadaannya. Jadi oleh karena itu saya siap juga nanti membantu dalam sisi mana. Walaupun dari pihak luar, kita sudah mendekat saya, mungkin kami akan selalu sharing nanti bagaimana membesarkan. Ini kan informasi yang susah, Pak. Informasi makanya katanya data disabilitas segala macam. Mungkin disabilitas itu dikejar, Pak. Mereka tidak akan bisa curhat. Ibu ini tidak akan berani curhat. Pak, saya butuh ini. Pak, saya butuh ini. Atau saya yang disabilitas tidak akan berani curhat. Pak, begini Pak. Harus kadang-kadang kita yang tidak boleh. Jadi kalau memang ada Pak